Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Kisula dengan saya, Fariha Pranita Salma, selaku pembicara pertama, temani oleh rekan saya, Zaki Ahmad Dafiki, selaku pembicara kedua, serta Fadila Fernisa, selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya, kami menyatakan pro terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni pemberantasan korupsi Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang dari hadirnya mosi ini berangkat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data dari laman resmi KPK bahwa sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2025 telah tercatat sebanyak 1.706 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai instansi di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Sebagaimana dilansir dari Indonesia Corruption Watch bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi selama 7 tahun terakhir mencapai 25,1 triliun rupiah. Dr. Zanel Alifin Muhtar menilai terdapat 3 faktor utama yang menjadi akar permasalahan korupsi di Indonesia, yaitu yang pertama, pragmatisme, yang kedua, keserakahan, dan yang ketiga, kegagalan dalam membangun sistem politik yang berintegritas. Jadi, saat ini strategi pemberantasan korupsi Indonesia menggunakan strategi Kisula, di mana strategi ini mempunyai 3 model, yakni yang pertama penindakan hukum, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga kampanye edukasi. Ada tujuan dari pemberantasan korupsi sendiri yaitu untuk mencegah kerugian negara. Sebagaimana dilansir dari Indeks Persepsi Korupsi menyatakan bahwa skor IPK mengalami peningkatan dari 34 menjadi 37. Meskipun skor tersebut mengalami peningkatan, akan tetapi skor IPK ini tetap menjadi tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas dari satu pihak saja. Selaras dengan teori yang telah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dipengaruhi oleh suatu disiplin ilmu, di antaranya itu yang pertama struktur hukum, yang kedua substansi hukum, dan yang ketiga budaya hukum. Oleh karena itu Dewan Juri, kami sebagai tim pro memiliki 2 bangunan argumentasi. Yang pertama yaitu strategi penindakan hukum selama ini tidak memutus rantai korupsi. Yang kedua yaitu pencegahan sistemik lebih efektif untuk menyasar akar permasalahan korupsi. Maka kami ingin tegaskan kembali bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistem. Yang selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Lex pros pikir, non res pikir. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat mengelaborasi apa yang telah disampaikan dari pembicara pertama kami bahwa mendukungnya kami terhadap mosi ini didasari oleh 2 hal. Yang pertama, strategi penindakan hukum selama ini tidak memutus rantai korupsi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita membuka kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara jelas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia lebih menekankan pada aspek penegakan hukum. Hal ini terbukti dengan kosakata penyidikan dan penuntutan yang dominan disebutkan dalam ketentuan norma tersebut. Selain itu Dewan Juri, bukti lain yang dapat kita temukan bahwa strategi pemberantasan korupsi lebih cenderung pada aspek penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sanksi yang dominan dalam ketentuan norma seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih kurang efektif. Dewan Juri, mari kita selami lebih lanjut bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang strategi pencegahan sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Tetapi regulasi yang mengatur tentang strategi pencegahan tersebut tidak mendapatkan tempat yang proporsional dibandingkan dengan penindakan hukum. Kendati pun Dewan Juri, norma status quo telah mengatur tentang regulasi strategi pencegahan, tetapi apakah pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan sistemik? Tentu tidak Dewan Juri. Memang bahwasanya pencegahan telah diatur dalam norma status quo, kan tetapi strategi pencegahan sistemik sampai saat ini belum ditemukan. Dilansir dari Transparansi Internasional menunjukkan bahwa skor indeks persepsi korupsi di tahun 2024 sebesar 37%. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi Indonesia masih jauh menggapai standar internasional yang mewajibkan besaran angka keberhasilan sebesar 70%. Melihat kegagalan negara yang berjuang untuk keluar dari lingkaran korupsi, lantas apa yang sebenarnya keliru dalam strategi
pemberantasan korupsi di Indonesia? Tentu jawabannya adalah strategi pemberantasan yang lebih eksesif pada aspek penegakan hukum, bukan pencegahan sistemik. Oleh karena itu, pencegahan sistemik dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu hal yang urgensi. Sejalan dengan hal tersebut, Robby Aryabrata mengatakan bahwa strategi pencegahan lebih mengutamakan pendekatan sistemik komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan pencegahan sistemik tidak akan melihat korupsi sebagai fenomena individual, tetapi sebagai kegagalan institusional sistemik. Strategi ini memandang bahwa korupsi bukan sebagai gejala insidental, tetapi penyakit sistemik dari sebuah sistem yang sosial yang gagal. Oleh karena itu, pendekatan strategi pencegahan tidak hanya individual, tetapi sistemik, holistik, dan komprehensif. Kemudian, yang kedua adalah pencegahan sistemik lebih efektif untuk menyasar akar permasalahan korupsi. Dewan Juri yang terhormat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberi makna bahwa negara berkilah untuk menuju pada kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan keadilan sosial. Maka untuk menuju kepada apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar, hendaknya negara patut bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya. Senada dengan hal tersebut, François Hollande mengatakan bahwa korupsi adalah penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Bayangkan Dewan Juri, rakyat yang kelaparan, pekerjaan yang sulit diakses oleh masyarakat, dan kesejahteraan sosial yang diibaratkan seperti mencari jarum dalam tepukan jerami. Ini merupakan dampak dari jahatnya korupsi. Pun Dewan Juri, sistem politik yang tinggi akan biaya, serta penyelenggaraan negara tanpa basis transparansi dan akuntabilitas membuat politik menjadi pragmatis, sehingga kecenderungan para pejabat untuk berkorupsi sangatlah tinggi, serta ditambah dengan akses yang luas untuk membuka pintu korupsi. Oleh karena itu, Dewan Juri, kami ingin strategi pencegahan sistemik lebih dioptimalkan supaya bisa menutup apa yang menjadi celah korupsi itu terjadi. Dewan Juri terhormat, Pasal 5 Konvensi Persengketaan Bangsa-Bangsa melawan korupsi telah mewajibkan kepada setiap negara untuk menetapkan dan mendorong praktik-praktik yang efektif untuk bertujuan mencegah korupsi. Konvensi ini mensyaratkan bahwa korupsi bisa musnah apabila dilakukan dengan strategi pencegahan sistemik yang efektif. Dewan Juri, mari kita berandai-andai ketika strategi pencegahan sistemik dapat dilakukan dengan efektif. Maka dampak yang ditimbulkan sangatlah luas yang mencakup stabilitas negara, kemajuan bangsa, serta kesejahteraan sosial. Sehingga kerugian negara akibat kasus korupsi yang mencapai lebih dari 25 triliun sebagaimana dilansir dari Indonesia Corruption Watch tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, Dewan Juri, sebuah langkah yang nasional apabila strategi pencegahan sistemik ini diterapkan agar negara tercinta kita mampu keluar dari lingkaran kebusukan ini. Lex Semper David Remedios, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, bahwa pemberantasan korupsi selama ini lebih menitik beratkan pada upaya penindakan hukum. Berdasarkan data dari laman resmi KPK, menunjukkan kurun waktu 2020 hingga 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 691 tersangka dengan 36 kasus yang diungkap melalui operasi tangkap tangan. Selain itu, Dewan Juri, data yang telah dipaparkan dalam argumentasi pembicara pertama tim kami, bahwasanya dalam kurun waktu 10 tahun telah tercatat sebanyak 1.706 kasus korupsi yang melibatkan berbagai instansi di Indonesia. Meskipun telah banyak kasus korupsi yang ditindaklanjuti oleh KPK, namun hal tersebut justru mengindikasikan bahwa korupsi belum benar-benar diberantas dengan baik. Robby Aryabrata menyatakan bahwa akar utama korupsi sesungguhnya adalah karena kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem politik yang berintegritas. Dewan Juri, mari kita melihat dari kacamata sosiologis. Maraknya kasus korupsi saat ini tentu tidak terlepas dari aspek politis, yakni semakin tingginya biaya dan pendanaan kampanye pemilih, beban finansial indeks Dewan Juri yang mendorong banyak kandidat untuk mencari sumber dana tambahan yang pada akhirnya akan membuka celah praktik korupsi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan sulit untuk diatasi apabila hanya bertumpu pada penindakan hukum saja. Dari data yang telah disampaikan, upaya penindakan hukum selama ini terbukti belum cukup mampu untuk memberikan efek jerak. Dapat kita lihat dari contoh kasus aktual Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko yang terjerat 3 kasus korupsi sekaligus. Ini menunjukkan meskipun upaya penindakan terus dilakukan, tetapi korupsi akan terus berulang apabila akar permasalahan sistemik masih belum dibenahi. Dewan Juri, saat ini KPK telah menggunakan 3 strategi utama dalam memberantas korupsi, mencakup pencegahan. Namun pertanyaannya adalah, apakah strategi pencegahan yang telah dilakukan oleh KPK sekarang mencukupi pencegahan sistemik?
Tentu tidak Dewan Juri. Kita bisa melihat realitas dari strategi pencegahan yang dilakukan KPK sekarang bahwa pencegahan tersebut lebih ditujukan kepada individu, bukan pencegahan sistemik. Selaras dengan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara kami bahwa norma pencegahan sistemik hingga kini belum ditemukan. Dewan Juri yang terhormat, ini menunjukkan bahwa diperlukannya pergeseran paradigma dalam tubuh KPK untuk lebih merealisasikan dan dari pencegahan sistemik. Roscoe Pound dalam teori Law as a Tool of Social Engineering menyatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial di mana sudah semestinya hukum diciptakan untuk membentuk masyarakat dalam tatanan sosial yang lebih baik. Jika teori ini diimplementasikan, maka tidak akan ada kerugian negara hingga mencapai lebih dari 25 triliun sebagaimana yang dilansir dari Indonesia Corruption Watch. Maka Dewan Juri yang terhormat, solusi yang akan kami tawarkan sebagai langkah dalam memutus rantai korupsi yakni yang pertama, memperkuat norma yang mengatur pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan strategi pencegahan sistemik secara terukur tanpa menegasikan penindakan hukum. Dan yang kedua, merekonstruksi institusi dengan basis transparansi, akuntabilitas, serta sinergitas antar lembaga untuk meningkatkan supervisi. Oleh karena itu, Dewan Juri melalui argumentasi dan solusi mekanisme yang telah dijabarkan, kami yakin dapat memberantas korupsi dengan baik, bahkan menghilangkan korupsi hingga akar masalahnya. Sekian dan terima kasih.